Sekarang kita coba ke Mary, guys. Mary. Di depan ada orang. Siapa itu? Scott? Kayaknya tadi Scott yang ngintipin gua. Apa enggak? Scott? Hari yang sangat indah. Dia mengirimkan hujan. Jagung akan tumbuh tahun ini. Dia, siapa yang kamu bicarakan, Scott? Aku pikir ini adalah waktu yang tepat untuk kamu tahu. Karena kamu sekarang adalah bagian dari komunitas. Apa yang perlu aku tahu, Scott? Di tahun 1772 orang-orang hidup di sini. Saat itu damai dan komunitas yang bahagia. Tapi mereka sangat religius. Nama dia adalah Lara. Dia adalah perempuan yang manis dan baik. Tapi dia tidak bisa menerima keluarganya yang sangat disiplin. Dia suka membuat minuman untuk menyembuhkan. Itu hanyalah sebuah teh dengan bahan rempah yang dia temukan di hutan. Tapi keluarganya dan para tetangga tidak menyukainya. Mereka melihat itu sebagai perlawanan terhadap Tuhan. Saat pertemuan komunitas, semuanya memutuskan bahwa dia melakukan kegiatan penyihir. Dan itu adalah sesuatu yang melawan agama dia. Jadi mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan jiwa gadis ini adalah untuk menyucikan tubuhnya dengan api. Astaga, mereka membakar Lara hidup-hidup seperti cerita-cerita penyihir. Astaga Tuhan, orang-orang ini sakit. Apa yang mereka lakukan terhadap perempuan ini? Mereka membakar dia hidup-hidup tepat di tempat ini. Itu memakan beberapa jam untuk dia meninggal. Dia teriak kesakitan dan teriakannya menggema di tempat ini. Itu sangatlah buruk. Bagaimana seorang mama membiarkan hal itu dilakukan terhadap anaknya? Dia tidak mempunyai pilihan. Dia juga percaya bahwa anaknya adalah penyihir yang dirasuki oleh iblis. Dan apa yang kamu lakukan di sini? Maksudku ritual? Sebuah vessel dengan darah? Aku sudah memberitahu kamu banyak hal. Pergilah pulang. Tidur. Besok adalah hari yang indah. Anak kecil, pulang saja. Oke, jadi ini adalah tempat mereka membakar Lara. Dasar Scott. Apakah kamu bagian dari orang-orang yang membakar itu, Scott? Dasar orang gila. Oke, saatnya kita pulang dan tidur lagi, guys. Oke. Tutup pintu depannya juga biar aman. Oke, saatnya kita tidur. Cerita yang Scott beritahu kepadaku sangat menyeramkan. Ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Aku harap besok adalah hari yang lebih baik. Aku harus mencari tahu apa yang mereka sembunyikan dariku. Atau mungkin saja rumah yang disegel itu adalah rumah bekas Lara, guys. Aku harus berbicara dengan para tetangga. Mereka harus memberitahu aku tentang kebenarannya. Atau mereka akan aku kapak. Mereka hanya bisa membakar Lara. Mereka tidak tahu, guys, bahwa aku mempunyai kapak di rumahku. Dan ngomong-ngomong, hari ini jagungnya tumbuh. Wah, banyak jagung. Oke. Banyak jagung tinggi, guys, yang tumbuh. Apakah ini berkat Lara? Penyihir Lara? Oke, kita akan ketuk dulu Martha. Halo, Martha. Aneh banget Martha, ih. Martha, halo. Sabar aku ingin berbicara, Martha. Aku tidak ingin berbicara sekarang. Please, Martha, beritahu apa yang terjadi di tempat ini. Kami hanya menjalankan hidup kami. Kamu tidak bisa melihatnya. Apa yang perlu aku lihat, Martha? Kamu akan mengerti. Aneh sekali, Martha. Ya udahlah, guys. Martha tidak bisa diajak kerja sama. Kalau begitu, oke, gue coba ke rumah ini lagi. Siapa tahu ada clue baru di rumah ini. Oke, tidak ada siapa-siapa, guys. Scott, di mana kamu, Scott? Oh, kebetulan Scott ada di situ. Scott, selamat pagi, Nak. Aku minta maaf tentang kemarin. Aku tidak bermaksud menakutimu. Selamat pagi, tidak masalah. Aku ingin tahu semua tentang ini, Scott. Kamu harus mengerti bahwa kamu adalah bagian dari komunitas kami sekarang. Kita memiliki pekerjaan masing-masing di sini. Aku baru saja tinggal di sini, Scott. Aku tahu, perlu beberapa waktu untuk terbiasa. Tapi jika kamu ingin tinggal di sini, kamu harus memohon kepada gadis itu. Dia telah mati, Scott. Dia tidak lagi bersama dengan kita. Iya, tapi jiwamu mengambil lahan ini. Kamu akan sejahtera jika dia menginginkan kamu berada di sini. Sebaiknya kamu mengikuti jalan kami, atau kamu akan berakhir seperti Larry. Larry? Siapa Larry?
Dia tinggal di sini. Kamu pasti sudah melihat rumahnya. Oh, yang disegel itu rumah Larry, bukan rumah Lara, guys. Ya, aku melihatnya. Apa yang terjadi kepada dia? Dia tidak bisa menerima takdirnya. Kita akan berbicara lagi nanti. Oke, Scott. Sekarang gini loh, kenapa orang-orang di lingkungan ini tuh ngomong tuh suka setengah-setengah gitu loh, guys. Ya, ngomong tuh langsung aja. Ini lagi, Mary, my baby, apa yang kamu lihat di depan? Aneh sekali, hanya melihat pohon. Mary, tunggu aku. Hello, bagaimana kabarmu? Scott memberitahu aku tentang perempuan yang terbakar. Apakah kamu bisa memberitahu aku lebih? Dia menjadi malaikat, penderitaannya sangat luar biasa dan dia mengambil alih lahan ini. Kutukannya bangkit dari rasa sakit dan dendam. Apakah kamu memberikan persembahan kepada dia? Ya, tapi itu bukan ritual. Kita tidak memakai kata-kata itu. Kita mempersembahkan darah dan api kepada dia. Dengan itu lahan kita akan makmur. Dan darah siapa itu? Apakah itu darah manusia, Mary? Maafkan aku harus pergi sekarang. Aku sangat lelah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Hey Mary, kenapa kamu kabur, Mary? Saat aku bertanya siapa darah itu, kamu seperti tidak ingin menjawab kepadaku. Bahkan bajumu ada bekas-bekas darah, Mary. Mary ini harus dicurigakan, guys. Aku ingin masuk, Mary. Gawat. Mary pun sudah tidak bisa diajak kerja sama lagi. Kalau gitu kita coba ke John. Kayaknya tadi kita belum ke John, guys. Oh, John lagi menyium sempaknya yang bau bandot ya, guys. Bau kambing. Hey John. Enak. Malah error, jalan sendiri. Apa yang kamu inginkan, nak? Aku tidak punya waktu untuk berbicara. Scott bilang kepadaku tentang cerita wanita yang terbakar. Scott berbicara terlalu banyak. Itu sudah terjadi di waktu yang lama. Sebaiknya kamu lupakan tentang itu. Please kasih tahu aku kebenarannya, John. Kamu akan tahu kebenarannya segera. Apa maksud kamu, John? Kamu adalah bagian dari community ini. Kebenaran akan datang pada waktunya. Oke, tiba-tiba kita berada di sini, guys. Gamenya error. Jangan-jangan itu kekuatan John. Oh, tiba-tiba jadi gelap. Loh, apa yang terjadi? Halo? Oh, waktu berganti jadi malam. Oke, kita sudah kembali lagi di tengah malam hari. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Apa gue harus keluar lagi? Kenapa di luar selalu hujan, guys? Huh. Halo? Ada api yang terbakar. Tapi gue tidak melihat para tetangga gue, guys. Di mana mereka? Halo? Apa yang terjadi di sini? Wah! Halo? Wow! Apa ini maksudnya? Siapa itu? Mary! Apakah itu Mary? Oh no. Apa gue harus kembali? Mary! Mary, di mana kamu, Mary? Tutup pintu, Mary. Oh no. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya aku akan gila. Hah? Tiba-tiba apinya menghilang. Tidak ada tetangga gua yang menjawab panggilan gua. Jadi gua pulang saja. Itu Scott. Aku ditangkap dan aku dikunci di dalam kerangkeng. Tetangga ini benar-benar gila. Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan dariku. Aku pikir mereka semua sudah dirasuki oleh iblis. Aku harus kabur dari tempat ini. Jangan-jangan kita mau dijadikan persembahan selanjutnya, guys. Astaga, gue dikunci di penjara di dalam rumah gue sendiri. Atau di mana ini, guys? Apa yang bisa gue lakukan ya untuk membuka besi ini? Hah? Ada orang? Siapa itu? Mary, tolong aku, Mary. Kita di rumah Mary. Mary perempuan dajjal. Berani-beraninya kalian semua bermain seperti ini kepadaku. Kalian gak tahu bahwa aku dikejar polisi, ah?
Oh begitu mau mereka guys. Oke kalau gitu. Kalau gitu gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan guys. Oh, apa itu? Gue dapat kunci. Oke gue buka. Gue harus kabur dari sini guys. Sial. Mereka membunuh orang untuk memberikan persembahan kepada iblis-iblis ini. Oke gue harus kembali. Setidaknya gue harus mengambil kapak guys. Mana kapak gue? Oke. Sepertinya tetangga-tetangga ini gak sadar bahwa gue telah kabur. Oke, mari kita balik dulu dan kita ambil kapak kita guys. Oke, buka. Tutup pintu. Aku akan mengambil kapakku. Mereka harus diberi pelajaran. Para pembakar penyihir melawan Billy Marky the Kapak. Aku adalah Marky, anak berumur 19 tahun.